Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Ibril Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses mengelola sebuah data. Di sini tahapan pertama yaitu business understanding. Di sini fungsi dari business understanding ini yaitu untuk memahami permasalahan apa yang ingin diselesaikan sebelum membuat model machine learning. Nah, tujuannya yaitu agar analisis yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan pada kasus nyata, bukan hanya membuat model yang memiliki akurasi yang tinggi. Jadi maksud dari tahap ini itu adalah untuk menentukan apa tujuan penelitian, siapa yang akan dibantu, serta bagaimana keberhasilan model akan diukur. Nah, pada penelitian kami ini, masalah yang ingin diselesaikan adalah membantu proses diagnosis kanker payudara menjadi lebih cepat dan akurat menggunakan machine learning. Model yang dibuat bertugas mengklasifikasikan apakah tumor termasuk bening atau jinak atau malignan atau ganas. Keberhasilannya nanti akan diukur yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, masuk ke tahap kedua yaitu data understanding. Fungsinya yaitu untuk mengenali data yang akan digunakan sebelum diproses lebih lanjut. Tujuannya agar kita mengetahui apakah data yang sudah layak digunakan atau masih memiliki masalah seperti data kosong, data duplikat, atau tipe data yang tidak sesuai. Nah, maksud dari tahap ini itu adalah memahami karakteristik dataset sehingga proses analisis berikutnya menjadi lebih tepat. Nah, pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan dataset Wisconsin Diagnosis Breast Cancer yang berisi 569 data dan 32 atribut. Dari hasil pemeriksaan ini, kami menemukan bahwa seluruh tipe data sudah sesuai, tidak terdapat missing value, tidak ada data duplikat, serta distribusi kelas antara benign dan malignan sudah cukup seimbang. Artinya dataset sudah memiliki kualitas yang baik untuk dianalisis. Nah, masuk ke tahap yang ketiga yaitu data preparation. Nah, fungsi dari data preparation ini yaitu untuk mempersiapkan data agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Tujuannya untuk menghasilkan data yang bersih, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan model. Maksud dari tahap yang ini adalah melakukan berbagai proses pengolahan data sebelum proses pelatihan model dilakukan. Berapa proses yang kami lakukan yaitu menghapus kolom ID, melakukan label encoding, memisahkan data menjadi fitur X dan target Y, membagi data menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Yang terakhir, kami melakukan standard scaler khusus untuk model SVM, karena algoritma SVM sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Sedangkan decision tree tidak memerlukan proses tersebut. Nah, untuk yang tahap keempat, itu ada tahap EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini kami masuk ke tahap pemodelan atau EDA. Fungsinya adalah untuk mengeksplorasi data melalui visualisasi sehingga kita dapat memahami pola yang ada di dalam dataset. Tujuannya agar kita memperoleh informasi penting mengenai distribusi data, hubungan antar fitur, maupun adanya outlier sebelum membangun model. Maksud dari tahap ini adalah memastikan karakteristik data sudah dipahami sehingga pemodelan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Nah, pada penelitian kami ini terdapat beberapa hasil penting. Ini untuk output yang pertama, grafik distribusi kelas menunjukkan bahwa jumlah data bening lebih banyak dibandingkan malignan. Nah, tetapi selisihnya tidak terlalu jauh sehingga tidak terjadi masalah class imbalance yang serius. Yang kedua ada heat map. Korelasi menunjukkan bahwa fitur seperti radius, perimeter, dan area memiliki hubungan yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran sel merupakan salah satu karakteristik penting dalam membedakan tumor jinak dan tumor yang ganas. Yang ketiga, histogram. Di sini memperlihatkan bahwa distribusi setiap fitur berbeda-beda dan tidak semuanya mengikuti distribusi normal. Artinya, karakteristik data cukup beragam. Nah, yang terakhir itu adalah box plot. Di sini box plot menunjukkan adanya beberapa outlier. Namun outlier tersebut tetap dipertahankan karena berasal dari hasil pengukuran medis yang valid, sehingga dianggap sebagai informasi yang penting dan bukan kesalahan data. Mungkin itu saja, selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fajar Setiawan. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Ibril tadi. Selanjutnya ada modeling. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan dua algoritma klasifikasi yaitu decision tree dan support vector machine atau SVM. Jadi tujuannya untuk melihat algoritma mana yang paling baik di antara dua itu.
Decision Tree membangun model dalam bentuk struktur pohon keputusan yang membagi data berdasarkan aturan tertentu. Algoritma ini cukup mudah dipahami karena pengambilan keputusannya dapat divisualisasikan dengan jelas. Kalau SPM cara kerjanya berbeda. SPM mencari batas pemisah terbaik atau hyperplane supaya data bening dan malignant bisa dipisahkan sejelas mungkin. Di penelitian ini kami menggunakan kernel RBF karena lebih mampu mengenali pola yang kompleks. Jadi setelah kedua model selesai dilatih menggunakan data training, model diuji menggunakan data testing supaya hasilnya bisa dibandingkan. Lanjut di sini ada evaluasi. Pada tahap ini kami mengukur performa model menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Ini ada tabelnya. Jadi berdasarkan hasilnya, algoritma Decision Tree memperoleh akurasi sekitar 94,74%, sedangkan support vector machine atau SVM memperoleh akurasi sekitar 98,25%. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua model memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi diagnosis kanker payudara. Jadi artinya sebenarnya kedua model sudah bagus karena akurasinya sama-sama tinggi, tapi SPM lebih unggul dibandingkan Decision Tree gitu. Di sini ada Completion Matrix Decision Tree. Pada Completion Matrix ini untuk digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Jadi kalau dibandingkan Completion Matrix milik SPM memiliki jumlah kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan Decision Tree. Jadi ya itu sebabnya performa SPM lebih baik. Lanjut di sini ada interpretation dan recommendation. Dari seluruh proses analisis bisa disimpulkan kalau dataset yang digunakan memiliki kualitas yang baik karena tidak ditemukan missing dan data duplikat ya. Jadi berdasarkan hasil EDA-nya, beberapa fitur seperti radius, perimeter, dan area memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran sel merupakan salah satu karakteristik penting dalam proses klasifikasi kanker payudara. Perbandingan model menunjukkan bahwa SPM memberikan performa lebih baik dibandingkan Decision Tree karena membantu hyperplane optimal yang membuat lebih efektif dalam memisahkan dua kelas diagnosis pada dataset yang digunakan. Jadi di sini ada rekomendasi. Kami merekomendasikan SPM sebagai model utama pada seri ini karena kedepannya performa model ini masih bisa ditingkatkan. Misalnya dengan parameter tuning, menambah jumlah data, atau membandingkan dengan algoritma lain seperti random forest dan XGBoost. Terakhir ada penutup, ada kesimpulan. Sebagai penutup, penelitian ini berhasil membandingkan dua algoritma untuk diagnosis kanker payudara. Jadi kedua algoritma ini memberikan hasil yang baik, tetapi SPM memperoleh performa paling tinggi dengan akurasi 98,25%, sedangkan Decision Tree sekitar 94,74%. Jadi bisa disimpulkan bahwa SPM merupakan model yang paling sesuai dengan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer pada penelitian ini. Jadi dua algoritma ini sama-sama memberikan performa yang lebih unggul, tapi memang SPM direkomendasikan sebagai model terbaik untuk diagnosis pada dataset kami ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.